Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai strategi, kemudian formasi timnas Indonesia, dan juga kabar terbaru timnas Indonesia sebelum melawan Burundi di FIFA Matchday. Oke, banyak sekali yang akan saya bahas, namun poin-poin ini diharapkan nanti bisa menjadi gambaran umum bagaimana formasi timnas Indonesia saat menghadapi Burundi. Nah, saya akan melihat bagaimana track record pemain yang saat ini memang lagi down dalam artian performanya menurun, dan juga pemain-pemain yang sekarang naik daun, dan diharapkan inilah yang akan menjadi formasi inti Indonesia saat menghadapi Burundi di tanggal 24 dan juga tanggal 28 Maret ini. Nah, oke, kita langsung saja ya tanpa memperpanjang waktu. Di sini saya akan membahas mengenai susunan skuad timnas Indonesia. Nah, dalam daftar list skuad timnas Indonesia memang ada beberapa pemain baru yang memang dipanggil Sintayong. Oke, nama-nama langganan seperti Mark Locke, kemudian Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman itu masih dipertahankan. Namun ada muncul nama-nama baru ya, bahkan ini sangat mengejutkan. Bahkan kiper di timnas U20 yakni Dava Fasya juga pun dipanggil oleh Sintayong. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik, mengapa kiper muda dan memang minim pengalaman harus dipanggil oleh Sintayong, sedangkan kiper-kiper yang memang memiliki banyak pengalaman itu belum dipanggil atau tidak diberikan kesempatan oleh Sintayong. Oke, kita akan membahas semuanya secara tuntas pada formasi dan pada konten ini. Oke, yang pertama, di sini saya ingin melihatkan kepada teman-teman skuad list timnas Indonesia saat ini. Oke, di penjaga gawang ada posisi tetap ya, langganan timnas yakni Nadeo Argawinata, kemudian Asnawi Mangkualam, Witan, Egy, Elkan Bagot, Jordi Amat, Fahrudin ya, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Mark Locke. Nah, ini ada nama baru yakni Muhammad Ferrari, kemudian Sahrian Abimanyu, Hansa Muyama, Sahrul Trisna. Nah, ini juga nama baru yakni Zaki Ashraf, Ramadan Sananta, Edo Febriansyah, Dava Fasya, Doni Tripamungkas, duo Yance ya, Yakob dan juga Yance Sauri yang juga sudah dipanggil. Kemudian Riko Simanjuntak, Pratama Arhan, dan ada nama baru yakni Shane Patinama, dan pemain yang saat ini on fire yakni Sadil Ramdhani. Oke, dari beberapa nama itu sudah kita ketahui ya bahwa sebenarnya timnas Indonesia memang memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa mengambil langkah atau mengambil beberapa referensi ini untuk dijadikan skuad terbaik. Nah, namun lagi-lagi sebenarnya timnas Indonesia dilanda permasalahan teman-teman, yakni beberapa pemain yang memiliki performa menurun. Salah satunya adalah sosok Witan Sulaiman yang baru saja kembali dari Liga Slovakia ya. Dia membela AS Trenčín, kemudian bergabung bersama Persija Jakarta, dan selama 5 pertandingan terakhir Witan sama sekali tidak mencetak gol, belum bisa berkontribusi bersama kemenangan Persija. Dan juga sosok Egy Maulana Fikri, 6 pertandingan, 1 gol, 2 assist, sisanya Egy harus menghadapi cedera. Nah, artinya memang para pemain timnas Indonesia ini ada yang performanya naik ya, dan juga menurun. Tapi tidak masalah, sosok seperti Sadil Ramdhani, kemudian Shane Patinama, Jordi Amat saat ini performanya sedang naik sekali teman-teman. Artinya memang ada keseimbangan ya, atau ada balance. Namun formasi dari Sintayong ini yang harus kita bongkar ya, karena sosok dari Sandy Walsh ini juga tidak ada. Nah, kita bisa melihat di tactical board juga ya, bahwa sebenarnya sosok Sandy Walsh ini ya memang seharusnya menjadi bagian penting dari Sintayong untuk FIFA Matchday. Namun Sandy Walsh dikabarkan ya, bahkan sudah diumumkan juga secara resmi tidak bisa bergabung di FIFA Matchday lantaran masih menghadapi cedera. Jadi untuk pemain keturunan ada Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Shane Patinama, dan juga Mark Locke. Ada 4 pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Nah, kemudian daripada itu saya akan membedah formasi ideal yang dilakukan oleh Sintayong saat menghadapi Krakau, kemudian Kuwait di kualifikasi Piala Asia, kemudian beberapa pertandingan di SEA Games. Ternyata Sintayong sangat menyukai pola ya teman-teman ya, yakni 3-4-3 atau mengandalkan 3 back. Ini memang formasi modern dan juga gaya permainan sepak bola modern, dan timnas Indonesia memang sedang menerapkan hal ini. Artinya memang Indonesia sangat membutuhkan peran-peran sosok sentral ya, seperti Jordi Amat di sini. Nah,
Untuk kapten tentu masih sosok ada dua ya, yakni Mark Klok dan juga Rahmat Irianto. Dan juga di sini untuk posisi kiper ya. Kiper ini memang menjadi perbincangan saat ini karena Dava Fasya ini memang dipersiapkan oleh Sintayong untuk Piala Dunia. Bahkan luar biasanya sosok Dava Fasya ini sudah bisa mengalahkan Cahya Supriyadi yang memang menjadi bintang dari beberapa event timnas U19. Tingginya yang memang menjulang tinggi 189. Kemudian juga dalam performa di Piala Asia kemarin dia menaklukkan beberapa clean sheet 9 kali ya, clean sheet bagus. Kemudian beberapa juga clean sheet sukses ya saat menghadapi Irak, Uzbekistan ya, dan juga Syria. Ini adalah kiper masa depan. Diharapkan dengan dipanggilnya Dava Fasya ini memang untuk jam terbang Sintayong ya, artinya jam terbang untuk Dava Fasya ini untuk bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia sebelum Piala Dunia. Oke, saya akui ini strategi bagus bagi Sintayong di saat posisi Nadeo Argawinata di Bali United ya, dalam 36 penampilan dia sudah kebobolan 25 gol. Artinya memang kurang produktif untuk sosok Nadeo di musim ini. Kemudian Sahrul Trisna, kiper kedua timnas, juga sedikit kurang produktif bersama Barito Putra Persikabo 1927. Nah, kemudian selanjutnya di posisi back ya, back kiri, di sini bisa ditempati Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Namun optimalnya ini adalah posisi Elkan Bagot karena beberapa pertandingan terakhir bersama Cheltenham Town, Elkan Bagot mampu menjadi starter dan bahkan di menit 7 pertandingan terakhir Elkan mampu mencetak gol. Kemudian di tengah ada sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini posisinya sangat penting dan sangat sentral. Diharapkan nanti ini menjadi pergantian yang apik. Di babak pertama misal Jordi Amat bermain, babak kedua Fahrudin Arianto dimasukkan. Nah, kemudian di sisi kanan itu ada Rizky Ridho, ataupun antara Elkan Bagot dan Rizky Ridho ini bisa bergantian posisi antara posisi kanan dan juga kiri. Oke, itu untuk posisi kiper. Dua kemungkinan ya, yakni Nadeo dan juga Dava Fasya. Namun yang saat ini memang menjadi perbincangan, jika Indonesia memang tertekan, posisi Nadeo masih diunggulkan karena menang pengalaman dalam bertanding. Nah, kemudian untuk sisi di lini tengah ini ada 4 ya. Ada sosok, sebenarnya ini bisa diisi Sandy Walsh, namun karena Sandy Walsh tidak bisa. Namun ini adalah sosok Asnawi Mangkualam yang memang saat ini tampil bagus bersama Jeonnam Dragons. Ini bisa menempati di sisi kanan di lini tengah. Nah, kemudian di sisi kiri ada sosok Sain Patinama. Nah, Sain Patinama di pertandingan terakhir dia bermain full 90 menit dan juga memperlihatkan 98 akurasi sempurna. Artinya memang umpan-umpan dari Sain Patinama ini sukses. Nah, ini bisa menjadi opsi ya bagi Sintayong nanti. Nah, untuk lini tengah itu masih ada sosok Mark Klok. Nah, Mark Klok ini perannya tidak pernah tergantikan. Ini menjadi hal yang bagus dan memang menjadi kabar yang bagus untuk timnas Indonesia jika memang sosok Mark Klok ini menjadi kunci dari gelandang bertahan timnas Indonesia. Nah, kemudian yang satu lagi yakni ada sosok Rahmat Irianto dan juga ini Ricky Kambuaya. Namun sepertinya Sintayong akan terlebih dahulu mencoba sosok Ricky Kambuaya karena kita ketahui Rahmat Irianto memang sedang sedikit mengalami beberapa pemulihan bersama Persib Bandung. Dan ini memang bisa menjadi opsi nanti ketika Ricky Kambuaya dimasukkan terlebih dahulu, kemudian di babak kedua di menit 60 ataupun 78 sosok Rahmat Irianto masuk. Nah, untuk striker ini menjadi seru menurut saya untuk FIFA Matchday kali ini karena Indonesia memang diperkuat dari striker yang saat ini sedang on fire di BRI Liga 1. Nah, ada sosok ini saya perlihatkan terlebih dahulu untuk striker murni ya. Ada sosok Dimas Derajat, memang tipikal striker yang memang berani menjemput bola. Kemudian juga Ramadan Sananta. Nah, kedua striker ini kembali dipanggil oleh Sintayong. Dan yang menariknya adalah sosok Dimas Derajat ini baru pulih dari cedera. Artinya memang motivasi dia untuk kembali menunjukkan tajinya seperti melawan Kruakau ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Oke, saya harap nanti Sintayong bisa mengkoordinasikan di lini striker ini dengan sosok Dimas Derajat terlebih dahulu karena memiliki jam terbang yang tinggi. Kemudian untuk sisi winger, nah di winger atau di sayap kiri dan juga sayap kanan ini ada gebrakan baru ya, yakni sosok Rico Simanjuntak. Nah, pemain Persija ini memang menjadi andalan
bahkan di pertandingan Persija dia selalu menjadi tim inti. Dan juga yang saat ini saya ragukan adalah sosok Egy Maulana Fikri. Nah, sosok Egy ini bisa digantikan menjadi posisi Riko Simanjuntak karena Egy kita performanya sedang menurun. Nah, kemudian untuk di sisi kanan itu ada sosok Sadil Ramdhani. 3 pertandingan 4 gol di Sabah FC di Liga Malaysia. Artinya memang saat ini Sadil performanya sedang naik. Nah, ini bisa melengkapi performa dari pemain-pemain yang sedang menurun seperti Asnawi ya sedikit menurun, kemudian Witan, kemudian Egy yang sedikit menurun, diharapkan mampu untuk bisa menjadikan timnas Indonesia lebih baik lagi. Nah, bagaimana teman-teman dengan formasi tersebut? Apakah kalian yakin timnas bisa memenangkan laga melawan Burundi 2 leg beruntun? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.